Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi hari ini adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sedekah. Nah, sedekah itu apa? Apakah ada yang sudah membaca? Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang sedekah atau sedekah. Untuk kata sedekah diambil dari kata siddiq yang artinya benar, dan untuk istilahnya, menurut istilah sedekah sendiri berarti memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan dari orang yang diberinya, melainkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pengertian dari sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Dan ini lebih ke diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Itu yang dinamakan dengan sedekah. Jadi dengan ikhlas dan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, untuk hukum sedekah sendiri itu sunnah. Jadi tidak wajib, tapi disunahkan untuk bersedekah. Nah, untuk dalil yang berkenaan dengan sedekah di sini terserah ada dua, yaitu Quran surat Yusuf ayat 88 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Sebenarnya ada surat-surat yang lain, tapi yang berkenaan dengan hukum sedekah itu ada dua. Di sini dicantumkan dalam Quran surat yang sudah Ibu cantumkan. Yang ketiga yakni bentuk-bentuk sedekah. Nah, bentuk-bentuk sedekah atau bentuk-bentuk perilaku yang seperti apa sih yang mencerminkan sedekah itu? Nah, di sini ada yang pertama, menyingkirkan duri dari jalan. Nah, ini jadi sedekah itu tidak hanya dalam bentuk materi ya. Yang penting sedekah itu segala bentuk kebaikan yang dibarengi dengan kebenaran kepada Allah. Nah, itu yang dinamakan dengan sedekah. Jadi tidak hanya tentang materi, tapi juga bisa kita memberikan bantuan tenaga atau senyuman, itu juga boleh. Jadi yang pertama ini bisa menyingkirkan duri dari jalan. Nah, itu juga bisa. Dan yang kedua yakni membantu dalam bentuk tenaga, seperti yang sudah Ibu katakan tadi. Sedekah bisa dalam bentuk membantu dalam bentuk tenaga, seperti membantu orang-orang dalam membangun bangunan masjid. Nah, seperti itu juga nggak apa-apa, itu juga sedekah. Nah, yang ketiga, berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan, sedekah tidak hanya tentang materi, tidak hanya yang diberikan tuh hanya materi atau uang saja, tapi juga bisa dalam bentuk kebaikan atau menahan diri dari kejahatan. Dan yang keempat, memberikan sesuatu dalam bentuk materi. Nah, ini yang biasa kita lakukan, yang sudah sering kita lihat orang-orang memberikan sesuatu kepada orang miskin atau pengamen di jalan. Nah, itu namanya sedekah. Yang kelima, mengucapkan atau membaca zikir kepada Allah. Nah, mengucapkan atau membaca zikir seperti tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil itu juga termasuk sedekah. Sebagaimana
dalam hadis riwayat Muslim itu dikatakan bahwa bukankah Allah itu lebih memberimu apa yang telah kamu sedekahkan. Nah, tiap-tiap ucapan tasbih itu sedekah, tiap-tiap ucapan takbir, tahmid, tahlil itu juga sedekah. Nah, jadi kalian berzikir itu sama dengan sedekah. Dan untuk yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sudah sama ya dengan yang tadi. Jadi segala bentuk kebaikan ya. Dan yang ketujuh, memberikan senyuman kepada orang lain. Nah, ini seringan-ringannya sedekah adalah memberikan senyuman, tersenyum kepada orang lain. Seperti dalam hadis tabasumuki fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum manismu itu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi gitu. Nah, yang terakhir ini membantu orang membawa barang. Nah, ini juga sama seperti tadi. Jadi membantu dalam bentuk tenaga, tidak hanya materi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, rukun dan syarat sedekah. Nah, rukun dan syarat sedekah ini yang pertama ini bisa dilihat ya, ada orang yang memberi. Nah, orang yang memberi ini harus memiliki hak kepemilikan atas barang yang akan diberikan kepada orang lain. Yang artinya, jadi kalau sampean ingin memberikan sesuatu kepada orang yang lebih membutuhkan, kepada orang lain, itu sampean harus punya, itu benar-benar benda itu, barang itu harus milik sampean pribadi. Jangan sampai sampean memberi sesuatu kepada orang lain itu sebenarnya yang sampean berikan itu barang milik orang lain. Nah, jadi harus benar-benar milik kita dulu, habis itu diberikan ke orang lain. Nah, itu boleh. Itu namanya sedekah. Dan yang lebih utama dari sedekah itu diberikan kepada fakir miskin. Yang kedua, orang yang diberi. Nah, orang yang diberi ini juga harus berhak memiliki. Tidak sah ya sedekah kepada anak yang masih dalam kandungan, karena belum tentu anak yang masih dalam kandungan itu akan lahir. Jadi harus benar-benar orang ya harus benar-benar orang dan berhak memiliki. Dan yang ketiga, ini barang yang diberikan. Nah, barang yang diberikan ini setidaknya bermanfaat bagi yang diberi. Jadi seperti tadi ya boleh, kayak uang itu juga boleh, makanan juga boleh. Pokoknya kalau bisa itu yang bisa bermanfaat bagi orang yang diberi sedekah. Seperti itu. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sedekah. Nah, hal-hal yang membatalkan sedekah ini ada 3. Yang pertama, alman. Nah, alman ini artinya mengungkit-ungkit. Jadi kita tidak boleh ya kalau sudah memberikan sedekah kepada orang lain, habis itu kita mengungkit-ungkit, kita menyebut-nyebut sedekah, kita menyebut-nyebut apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Seperti kalau misalnya orang yang sudah kita beri barang, lalu orang itu membuat kita kesal. Nah, kita nggak boleh ya kalau dalam keadaan marah, habis itu kita mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan. Itu nggak boleh ya. Dan itu bisa membatalkan pahala sedekah. Sama sudah dapat pahala sedekah, tapi sampean mengungkit-ungkitnya di hadapan orang yang sampean beri. Nah, itu tidak boleh. Itu akan menyakiti hati yang diberi sedekah. Nah, namanya al-adza. Kalau sampean sudah menyakiti hati orang yang menerima sedekah, nah, itu juga akan membatalkan pahala sedekah. Jadi sampean dapat 2, sampean sudah mengurangi 2 pahala sedekah. Pertama tadi sampean sudah mengungkit-ungkitnya. Lalu yang kedua, si penerima jadi sakit hati. Seperti itu. Dan yang ketiga,
apalagi kalau sampean mengungkit-ungkitnya di depan orang lain, memperlihatkan kepada orang lain, memamerkan sedekahnya kepada orang lain agar sampean dapat dipuji, disanjung, dikatakan dermawan. Nah, seperti itu juga membatalkan sedekah. Sampean nggak jadi dapat pahalanya sedekah. Selanjutnya, manfaat sedekah. Nah, manfaat sedekah ini yang pertama meringankan beban orang lain yang membutuhkan. Sudah pasti ya, kalau misalnya diberi uang, nah apalagi kepada orang yang membutuhkan, pasti itu sangat bermanfaat dan dapat meringankan beban orang lain. Mereka bisa membeli makanan yang pada saat mereka memang benar-benar butuh. Dan yang kedua, menghilangkan sifat sombong dan angkuh. Nah, ini juga bisa, ini sedekah ini bisa bermanfaat untuk membersihkan hati kita. Dan yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah. Nah, ini jelas ya, itu kalau memang sedekahnya benar-benar tidak ada kata-kata mengungkit, menyakiti ataupun riya. Dan yang keempat, mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah. Nah, kalau kita bisa melindungi orang yang kita beri, apalagi Allah akan melindungi orang yang memberikan sedekah. Dan yang kelima, barokah. Nah, berkah. Jadi harta yang sampean berikan kepada orang yang membutuhkan itu bisa jadi barokah. Jadi bisa membersihkan hati sampean. Seperti itu. Dan yang terakhir, mempererat tali silaturahim antar sesama. Jadi sampean akan lebih memiliki jiwa sosial, meningkatkan jiwa sosial sampean. Jadi sampean akan lebih bermasyarakat, akan lebih akrab dengan orang lain dan tidak memiliki sifat seperti tadi, sombong, angkuh, seperti itu. Jadi akan lebih mendekatkan kepada orang-orang yang entah itu orang terdekat ataupun orang yang bukan orang dekat sampean, tapi sampean bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami bisa dijelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.